Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita pluralisme ngomong konteksnya ideologi. Nanti mungkin agak kita kerucutkan ke agama. Karena kalau di Indonesia kan sipilis itu sekularisme, pluralisme, liberalisme itu kan konteksnya bertempurnya di ranah agama. Banyak yang suka, banyak yang gak suka, banyak yang kritik, banyak yang memperjuangkan. Tapi apapun nanti standpointmu, kamu ada di mana, kamu ada di kubu yang pro apa yang kontra, syaratnya satu, kamu harus paham dulu. Seandainya kamu sudah pernah baca-baca, kamu juga harus ngerti petanya. Jadi ngerti peta itu, kamu ngerti yang pro argumennya apa, yang kontra argumennya apa. Yang kamu baca itu ada di kubu yang pro apa yang kontra. Jadi jelas permasalahannya, baru kamu ngambil sikap. Hari ini banyak orang yang tidak jelas ABC-nya, tiba-tiba mengambil sikap. Tiba-tiba tidak suka, tiba-tiba benci. Oke, bismillah. Kita lihat ada apa di pluralisme. Jadi sebenarnya pluralisme ini anaknya modernisme yang lahir di era postmodern. Susah ya mikirnya. Anaknya modern tapi lahirnya era postmodern. Jadi liberal kemarin itu murni anaknya modern, lahir di era modern. Jadi liberal itu ketika orang pingin bebas dari kungkungan negara, kungkungan agama, terus jadilah liberal. Melahirkan modernisme. Modernisme yang diperjuangkan cara berpikir yang rasional. Modernisme jaya dengan jayanya ilmu pengetahuan. Tapi belakangan orang sadar bahwa ternyata yang disebut rasional itu tidak seragam. Rasional menurutku bisa jadi nggak rasional loh menurut kamu. Seks bebas bagi kita sangat tidak rasional. Dampaknya banyak dalam kehidupan. Tapi bagi kelompok tertentu, beberapa kalangan di barat, seks bebas itu justru sangat rasional. Jadi ternyata yang kamu sebut rasional dan tidak rasional itu macam-macam dalam hidup kita. Dari situlah nanti belakangan lahirlah anaknya modernisme yang lahir di era postmodern, namanya pluralisme. Oh, berarti hidup ini macam-macam. Masing-masing punya nalarnya sendiri, punya cara berpikirnya sendiri, punya perspektifnya sendiri. Yang kemarin ketika kita membebaskan diri dari semua ikatan, pokoknya mikir sendiri yang rasional. Ternyata rasionalitas itu macam-macam. Itulah nanti cikal bakal lahirnya namanya pluralisme. Oke, kita lihat sekarang. Jadi nyawanya pluralisme adalah doctrine of multiplicity. Biasanya pluralisme itu kalau kemarin di ontologi dijejer sama monisme dan dualisme. Kalau monisme bilangnya segala sesuatu itu hakikatnya sama, satu. Sufi misalnya, bagi Sufi semua yang ada di dunia ini hakikatnya ya Tuhan. Aku Tuhan, kamu dalam kandungan dirimu ada Tuhan, di pohon-pohon, di alam semesta, di benda-benda semua ada Tuhan. Hakikatnya satu. Nah, itu namanya monisme. Nanti di luar monisme ada dualisme. Ini lebih naik dari satu, katanya dua. Enggak, hidup ini hakikatnya tidak satu tapi dua. Ada siang, ada malam, ada panas, ada dingin, ada cowok, ada cewek, dan itu beda esensi. Selalu ada pasangan-pasangan.
Ada Tuhan baik, ada Tuhan buruk. Dualisme. Kamu menyebut apapun pasti ada lawannya. Putih lawannya hitam. Kemudian siang lawannya malam. Nah, lawannya dualisme, monisme itu nanti ada pluralisme. Jadi ndak dua, bahkan banyak. Ndak cuma ada siang, ada malam, ada sore, ada pagi, ada senja, ada gelap gulita, malam pekat. Jadi ndak harus ada dua, bisa ada banyak. Jadi ada monisme, dualisme, pluralisme. Malam ini kita ngomong yang pluralisme. Jadi substansi itu banyak, ndak tunggal. Oke. Terus yang kedua, pluralisme juga untuk menjelaskan karena realitas ini plural, maka segala narasi, segala penjelasan tentang apapun itu tidak bisa menggunakan perspektif tunggal. Perspektifnya mesti banyak. Manusia itu baik apa buruk tidak bisa dipatok. Minggu lalu kan ada John Locke, ada Thomas Hobbes. Yang satu bilang manusia itu hakikatnya jahat, yang satu bilang manusia itu hakikatnya baik. Kalau di pluralisme ya ono jahatnya, ya ono baiknya. Sisi apanya baik, sisi apanya jahat. Kadang-kadang sisi yang baik ini jadi jahat, yang jahat jadi baik. Itulah manusia, perspektif. Jadi itu yang kedua. Jadi yang pertama ngomong bahwa realitas ini plural, macam-macam. Oleh karena itu semua narasi, semua penjelasan tentang realitas harusnya juga tidak tunggal. Sudut pandang itu yang ketiga, yang epistemologis. Sudut pandang terhadap realitas, oleh karena itu ya bisa jadi melihatnya dari arah yang berbeda, hasilnya berbeda, tapi sama-sama benar. Misalnya teh ini, ayo yang tak pegang ini warnanya apa? Kamu bilang coklat pak, lihat tehnya. Yang satu loh yang dipegang enak gelas sih. Terus kamu bilang putih pak gelasnya. Ya kan? Jadi satu bilang coklat, satu bilang putih. Itu kan perspektif namanya. Dua-duanya sama-sama benar. Atau kalau kamu ingin nyalah, ya sama-sama salah, sama-sama tidak komprehensif. Itulah pluralisme. Oke, jadi intinya pluralisme berarti doctrine of multiplicity. Jadi multiply, apa-apa itu ternyata banyak, tidak tunggal. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, untuk membedakan apakah kalian seorang pluralis apa enggak, itu bedakan di tiga hal itu. Ada eksklusi, ada asimilasi, ada pluralisme. Dalam kehidupan sehari-hari, kamu seorang pluralis apa enggak? Coba dilihat. Apakah gayamu eksklusi atau asimilasi atau pluralis? Kalau gaya eksklusi itu gaya yang benar pokoknya aku dok, atau kelompokku saja. Yang lain nggak bisa, sudah tamat dia, salah dia, sudah sesat. Itu namanya gaya eksklusi. Modus berpikirnya namanya eksklusif. Jadi eksklusif itu bukan elit loh ya. Ya biasanya ngomong, wah eksklusif itu berarti mengecualikan. Bahasa Inggrisnya kan exclude itu kan kecuali, mengecualikan semua yang lain. Jadi yang lain nggak bisa masuk. Yang benar cuma aku, maka semua yang lain salah, nggak bisa masuk ke yang benar ini. Kalau pengen jadi benar ya harus niru aku atau manut aku.
Kayak itu namanya eksklusi. Nah, ada yang lebih sopan apa? Lebih bagus atau lebih beda dengan eksklusi, yaitu asimilasi. Yang paling benar sih aku. Nah, yang lain bisa juga benar, cuma dia harus gini dulu biar cocok sama aku. Nah, itu namanya model asimilasi. Misalnya yang paling bagus itu orang Jawa. Kalau Madura mau ke Jawa, dia harus gaya-gaya orang Jawa. Dia harus ngomongnya bahasa Jawa, meskipun intonasinya Madura. Tapi baru dia disebut Jawa, itu asimilasi. Karena Jawa lah yang paling baik, itu asimilasi namanya. Kalau eksklusi, tidak boleh ada Madura masuk. Jawa Jawa. Madura itu antitesisnya Jawa misalnya. Nah, itu namanya eksklusi. Ya. Nah, kalau asimilasi, Madura mau masuk boleh, tapi ngomong Jawa dulu ya. Tapi bergaya Jawa dulu ya. Tapi ya itu namanya asimilasi. Yang ketiga pluralisme. Kalau pluralisme, yang lain boleh juga masuk. Yang lain kan punya gaya sendiri, punya modus sendiri, punya perspektif sendiri. Yang Madura gayalah Madura, yang Sumatera gaya Sumatera. Kita hidup bareng, membentuk harmoni hidup yang indah di sini. Kita saling memahami, saling mengerti, terus kita punya visi bersama, yuk kita wujudkan. Itu gaya pluralis. Oke, exclusion, assimilation, dan pluralism. Oke, kita lihat key point-nya. Apa sih dogma-dogma intinya pluralisme itu? Key point yang pertama adalah ingat-ingatlah bahwa pluralisme itu tidak sekedar pluralitas. Ya, banyak orang ngomong, loh kalau Islam itu pro pluralitas tapi tidak pro pluralisme. Ya nanti dulu, ayo dilihat sih. Pluralisme memang tidak sekedar pluralitas. Kalau pluralitas itu pasif. Pasif itu, oh iya ada banyak agama, selesai. Oh iya ada banyak perspektif, selesai. Tapi pluralisme juga energetic engagement with diversity. Kamu juga terlibat aktif. Jadi nggak sekedar oh iya ada banyak aliran, oh iya ada banyak kelompok. Lah terus ngapain kalau ada banyak kelompok itu? Apa yang harus kamu lakukan terhadap banyak kelompok, terhadap keragaman di sekelilingmu? Jadi energetic engagement. Energetic itu energik, aktif. Engagement itu keterlibatan. Kamu harus terlibat langsung dalam keragaman itu. Kamu harus milih sikap, harus diapain kalau beragam. Jadi pluralisme tidak sama memang dengan pluralitas. Awalnya pluralisme pasti pluralitas. Jadi pluralisme itu pluralitas yang kelanjutannya. Jadi kalau ada yang bilang pluralisme beda lah sama pluralitas. Iya beda, tapi itu nyambung sebenarnya. Dari pluralitas menjadi pluralisme. Karena dia aktif, maka pluralisme yang kedua tidak sekedar toleransi. Toleransi itu bagus, toleransi itu penting, tapi tidak semata toleransi. Toleransi itu batas paling bawah. Minimal orang harus toleransi, tapi jangan berhenti di toleransi. Ketika kamu pasif, nanti kalau ada kasus misalnya tabrakan kepentingan, yang terjadi biasanya ledakan. Karena kamu tidak paham. Ya kayak misalnya orang tidak paham loh, kenapa sih umat Islam itu tiap bulan Idul Adha, setiap kali tanggal 10 di Idul Adha itu membantai sebanyak itu kambing dan sapi. Itu aktivis-aktivis lingkungan bisa marah itu, habis-habisan komplain, kok berani-beraninya bunuh ini itu. Nah, itu kan bagi yang tidak paham, selama ini toleransi saja,
ketika ada konflik kepentingan misalnya, itu karena dia tidak paham apa-apa, selama ini hanya toleran aja. Oh, sekarang kok malah nyenggol aku ini, malah itu biasanya lahirnya konflik. Maka toleransi itu minimal. Untuk masuk pluralisme harus ada active seeking of understanding across line of difference. Jadi aktif mencari pemahaman terhadap yang berbeda. Jadi untuk menuju pluralisme, ya awalnya toleransi, tapi terus ya saling memahami. Terus pluralisme seperti dibilang di awal tidak selalu berarti relativisme, tapi encounter of commitment. Jadi saling mempertemukan komitmen. Jadi pluralis itu aku tiap hari Jumat jam 12 ada sholat ya, pamit sebentar dari kantor. Oh iya, saya juga kayak gitu, cuma kalau saya minggu sih. Nah, komitmen. Jadi ndak relativisme membiarkan, apalagi semata-mata nganggap sama semua. Sebagaimana aku meyakini kebenaranku, aku terima kalau kamu meyakini kebenaranmu. Itu pluralisme. Kita masing-masing saling menegaskan komitmen dalam hidup kita yang bersama. Oleh karena itu, seperti di yang terakhir itu, bahasa pluralisme adalah bahasa dialog and encounter. Jadi harus terbuka, saling dialog, saling bertemu. Jangan jauh-jauhan sekedar toleransi, bukan urusanku itu urusanmu. Tidak, ketemu, saling paham, dan dialog. Dari situ akan lahir situasi sosial yang lebih kondusif. Jadi key pointnya itu energetic engagement with diversity, active seeking of understanding across line of different, dan encounter of commitment, serta dialog and encounter. Keyword-keywordnya itu kalau pengen jadi seorang pluralis. Oke. Terus untuk membentuk satu konstruksi masyarakat yang pluralis, syaratnya apa? Yang pertama, harus ada nilai-nilai bersama yang dianggap berharga bersama-sama, yang disepakati. Ya, aku muslim, kamu non-muslim, tapi kita hidup di desa yang sama. Mari kita bikin desa kita ini aman, tentram, damai. Aman, tentram, damai itu nilai bersama yang diperjuangkan bersama. Kita ada di Indonesia bareng-bareng, kita punya kesepakatan nilai namanya Pancasila. Itu nilai bersama. Kalau nggak ada nilai bersamanya, biasanya susah orang untuk diajak hidup bareng. Kalau kamu nggak punya visi yang sama di tengah masyarakat yang kamu sangat berbeda, itu biasanya tidak akan lahir masyarakat yang pluralis. Lahirnya konflik. Syarat kedua, dasar hubungannya adalah itu tadi, toleransi dan mutual respect, saling memahami, saling menghargai. Kalau toleransinya sudah nggak ada, tidak akan lahir pluralismenya. Minimal harus ada toleransinya. Kalau orang sudah tidak mau toleran, ya sudah wassalam, cerai saja, pisah saja, daripada konflik. Yang ketiga, ruang publiknya harus sehat, terbuka, komunikasinya jalan. Bukan logika kekuasaan. Kalau logika kekuasaan, ya ruang publiknya nggak sehat. Siapa yang kuat, siapa yang mayoritas, siapa yang dominan, dia yang menang. Tidak akan bisa lahir mutual respect. Yang ada ideologi yang dominan, dia yang mendominasi. Yang keempat, tidak boleh di situ ada legalisasi pada kekerasan, pemaksaan, hegemoni. Kalau ada satu saja aturan yang membolehkan hegemoni, dominasi, apalagi kekerasan, tidak akan bisa lahir pluralitas, pluralisme.
Tidak boleh ada. Apakah itu undang-undang, apakah itu hukum, apakah itu tradisi adat yang membolehkan maksa, hegemoni, dan yang sejenis itu. Kalau ada, tidak akan lahir masyarakat pluralis. Oke, jadi itu prasyaratnya itu. Kalau prasyarat itu berarti kalau ini tidak terpenuhi, ya susah kamu membentuk milieu komunitas yang saling menghargai gaya pluralisme. Terus penghalangnya biasanya 1, 2, 3, 4 hal ini. Yang pertama namanya prejudice. Yang kedua namanya etnosentris. Yang ketiga namanya stereotype. Yang keempat namanya diskriminasi. Ini nanti yang jadi sumber ruang publiknya tidak sehat. Yang jadi sumber orang susah mutual respect, mutual understanding. Prejudice itu sikap tidak adil terhadap orang lain yang didasarkan pada asosiasi dirinya terhadap kelompok tertentu. Kalau orang Syiah mesti suka bohong. Itu prejudice namanya. Orang NU mesti sukanya yang bid'ah-bid'ah, yang khurafat-khurafat itu. Itu prejudice. Senengannya sholawatan aja terus. Itu prejudice namanya. Asosiasi dengan kelompoknya. Dari situ terus kamu tidak adil. Jadi tidak adil didasarkan pada asosiasi dirinya. Oke, yang kedua etnosentris. Etnosentris itu arogansi budaya. Jawa loh top, tinggi levelnya dibandingkan yang lain. Jawa itu yang nomor 1 di dunia ini. Apa-apanya unggul dia, itu namanya etnosentris. Menganggap semua yang di bawah Jawa levelnya rendah. Bukan Jawa, Eropa. Eropa itu dahsyat. Sana kebudayaan adiluhung dunia ada di sana semua. Yang gaya Eropa. Yang Bali bilang, Bali itu budayanya luar biasa dia. Nanti yang Amerika juga lah, Amerika itu pusatnya peradaban. Gaya mikir kayak gini namanya etnosentris. Ya termasuk agama, termasuk etnis, termasuk gaya hidup. Ketika orang merasa lebih tinggi dengan dasar itu semua, namanya etnosentrisme. Kalau ada etnosentrisme, tidak akan lahir masyarakat saling pengertian, mutual respect atau mutual understanding. Yang ketiga stereotype. Ya contohnya stereotype itu tak tulis semua orang kota mesti materialis. Semua cewek itu matre. Semua cowok itu mesti tidak setia. Itu stereotype. Semua janda mesti gatel. Itu stereotype. Kan ada teori kayak gitu kan. Jadi menganggap kalau sudah masuk kelompok itu cirinya mesti itu. Terus diskriminasi. Kalau diskriminasi itu ya kamu ngerti sendiri kan. Mungkin gara-gara prejudice, etnosentris, stereotype, nanti dia kamu kecualikan, kamu pinggirkan. Jadi tidak kamu masukkan dalam kelompokmu. Yang lain dapat, dia enggak. Itu penghalang-penghalang untuk melahirkan komunitas yang egaliter, saling menghargai. Jadi jangan, hati-hati, jangan prejudice, jangan etnosentris, jangan stereotype, apalagi jangan diskriminasi dalam hal apapun, di level apapun. Kalau dalam bahasa agama itu namanya zalim semuanya, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Terus, tadi basis teorinya tentang pluralisme. Sekarang kita masuk yang isu kontroversialnya, pluralisme agama. Jadi dalam prakteknya pluralisme agama itu
bisa dimaknai sebagai 4 gaya. Jadi tidak satu sebenarnya dalam prakteknya loh ya, yang disebut pluralisme agama. Pluralisme agama itu yang pertama menganggap bahwa dalam agama lain juga ada kebenaran. Juga ada kebenaran bukan berarti agamanya benar loh ya. Itu gaya pertama. Misalnya, kalau di Kristen, di Nasrani diajarkan kasih sayang, itu kebenaran loh. Kenapa? Itu di Islam juga diakui kalau ini kebenaran. Dalam Hindu diajarkan menghargai semua makhluk hidup. Itu kebenaran. Di Islam juga ada kebenaran semacam itu. Jadi dalam hal ini sama-sama benar. Ajaran agama di Hindu tentang menghargai makhluk hidup. Nah, itu namanya gaya pluralisme pertama. Jadi bukan agamanya yang sama-sama benar, tapi ada aspek-aspek ajaran yang sama-sama benar antara agama. Jadi tidak harus menyamakan semua agama, tapi menganggap ada unsur kebenaran di agama-agama lain. Meskipun pasti juga ada yang tidak disetujui. Terus yang kedua, ini baru. Kalau yang kedua, klaim kebenaran agama-agama itu ya mereka sama-sama benar. Itu baru yang kedua. Jadi ada gaya yang memang nganggep agama-agama itu sama-sama benar kok. Misalnya yang bilang bahwa dalam aspek esoteris, dalam aspek batin itu sebenarnya semua agama sama. Hanya aspek lahirnya aja beda, hanya bahasa saja yang beda. Nah, itu namanya, itu gaya kedua. Ya, kalau di Islam disebut Allah, kalau di Yahudi disebut Yahweh, kalau di Zarathustra kemarin disebut apa, kalau di Hindu disebut apa, di Jawa Semar kemarin disebut Sang Hyang apa, dan seterusnya. Sebenarnya itu hanya istilah yang sama, hanya istilah yang berbeda menyebut entitas yang sama. Karena perbedaan konteks. Ya orang Jawa lidahnya pasti bukan lidah Arab, jadi menyebut zat yang puncak itu pakai istilah mereka sendiri. Misalnya Gusti Kang Murbeng Dumadi. Orang Arab susah disuruh ngomong Gusti Kang Murbeng Dumadi. Yo isone Allahu Akbar. Nah, jadi itu gaya kedua. Jadi agama-agama itu ya sama sebenarnya, hanya beda ekspresi karena pengaruh manusia yang memahami dan budaya yang jadi latar belakangnya. Terus yang ketiga, gaya ketiga, bukan agama-agama itu sama, ya agama-agama itu beda. Tapi kita kan harus kerjasama, kita kan harus saling memahami, kita harus bersatu. Wong kita hidup di dunia yang sama. Nah, itu gaya ketiga. Jadi kesatuan, kerjasama, pemahaman antara agama yang baik. Jadi itu gaya yang ketiga. Terakhir, gaya yang keempat, toleransi. Gaya minimal. Itu juga kadang dianggap sama dengan pluralisme. Jadi kalau ada orang ngomong jangan jadi pluralis karena pluralis menganggap sama semua agama, dia tidak salah, cuma belum lengkap. Karena konotasinya pluralisme tidak semata-mata orang yang menganggap semua agama sama. Ada juga yang bilang pluralisme itu orang yang menganggap ada kebenaran di agama yang lain. Ada juga yang bilang pluralisme itu adalah agama-agama yang berbeda harus bersatu, saling memahami, membangun kehidupan yang harmonis.
Ada juga yang bilang pluralisme itu ya saling toleransi antara agama. Jadi maknanya tidak satu. Dan yang tadi bilang semua agama sama, itu biasanya tidak sama. Ya aspek fisiknya sih jelas beda, aspek bahasanya jelas beda, modus peribadatannya juga beda. Tapi batin dan intinya itulah yang biasanya dianggap sama. Jadi makna pluralisme agama itu setidaknya ada 4. Nanti di belakang ada lagi bisa sampai 5. Tapi sementara dipahami 4 dulu. Jadi kalau ada yang setuju tidak setuju ya tidak apa-apa. Misalnya Pak dari 4-4-nya itu saya nggak setuju semua, jadi saya nggak setuju pluralisme, ya tidak apa-apa. Sebenarnya saya nggak setuju cuma yang nomor 2 aja Pak, yang menganggap semua agama sama. Yang lain sih saya setuju. Tapi ya saya tetap harus ngomong semua pluralisme saya nggak setuju. Ya tidak apa-apa. Yang penting kan kamu sekarang jelas duduk persoalannya. Oke, ini teori alternatif, bisa kamu baca di bukunya Muhammad Lichtenhausen. Jadi ada ciri-ciri model-model pluralisme agama selain yang 4 tadi, atau bukan selain ya, tambahan bagi yang 4 tadi. Jadi yang pertama namanya moral religious pluralism. Moral religious pluralism itu mengakui ada banyak agama-agama, kemudian menyikapinya gimana? Kita hidup secara harmonis, hidup secara rukun dengan agama yang lain. Itu sifatnya hanya moral saja. Ada gaya kedua, soteriological religious pluralism. Soteriologis itu berarti apa? Orang yang tidak memeluk agamaku, orang Kristen misalnya, itu bisa kok juga selamat. Tidak cuma Islam yang bisa selamat. Ada gaya pluralisme yang semacam ini. Orang Kristen bisa masuk surga nggak? Bisa kok Pak. Surga atau tidak kan urusannya Allah. Nah itu namanya gaya kedua, soteriologis. Wong ada maling aja, kalau Allah memasukkannya ke surga, kita bisa apa? Surga itu kan hak prerogatifnya Allah. Bahkan ada pelacur aja gara-gara ngasih minum anjing dia bisa masuk surga loh. Kisah-kisah kayak gini itu sebenarnya gaya yang ingin ngomong bahwa orang yang di luar agamaku, di luar kebenaran yang aku yakini, kadang-kadang bisa kok juga masuk surga kalau Tuhan menghendaki. Tidak tega saya membayangkan, misalnya kan ada yang bilang gitu, orang-orang baik seperti Bunda Teresa, Mahatma Gandhi itu besok masuk neraka karena dia bukan Muslim. Jadi besok Mahatma Gandhi kamu cari di surga tidak ketemu, wong bukan Muslim, meskipun dia perjuangannya sudah kayak gitu. Jadi besok di neraka kamu ketemu Mahatma Gandhi, Semar, Krishna, siapa lagi? Itu kan semua bukan Muslim, jadi neng neraka kabeh. Nah itu dibantah oleh soteriological religious pluralism. Ndak kok, urusan surga neraka itu haknya Allah, dan mungkin saja yang formalnya non-Muslim itu disayangi oleh Allah, sehingga besok dia juga selamat. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, epistemological religious pluralism. Kalau ini secara epistemologis, setiap orang meyakini kebenaran agamanya sendiri-sendiri dan itu sah. Berarti secara epistemologis setiap agama itu sama. Sebagaimana aku yakin agamaku benar, yang Kristen juga yakin agamanya benar. Di level ini sama. Yo isi yang diyakini beda, cuma model menyikapi kebenarannya sama. Jadi di level ini semua agama sama. Ada yang ketiga, alectic religious pluralism. Ini yang gaya kayak passing over. Jadi kadang-kadang untuk memahami kebenaran agama kita harus masuk ke agama yang lain. Itu namanya yang kita sering sebut passing over. Karena di agama yang lain ada kebenaran juga. Mungkin untuk memahami
ikhlas total tanpa pamrih, bahkan pamrih surga neraka, kita butuh sedikit narasi tentang nirwana dari Buddha misalnya. Itu namanya alectic religious pluralism. Dan yang kelima, deontic religious pluralism. Deontic religious pluralism itu, jadi agama-agama itu sifatnya kronologis, sekuen. Sumbernya sama, cuma konteks sejarahnya beda. Jadi misalnya dulu zamannya Nabi Musa, wahyunya ya versi zaman itu. Terus ganti Nabi Isa, eranya sudah berubah. Maka wahyu turun di era Nabi Isa menyempurnakan wahyunya Nabi Musa. Nanti setelah Nabi Isa, masyarakat nyeleweng lagi, banyak terjadi penyimpangan lagi. Allah menurunkan Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad ini terakhir paling sempurna. Jadi semua agama itu sumbernya sama, hanya saja sifatnya kronologis, sesuai konteksnya masing-masing. Itu namanya deontic religious pluralism. Itu sejenis pluralisme juga. Jadi itu teori dari Muhammad Legenhausen. Ya nanti dia menyebut ya terakhir disempurnakan di era Nabi Muhammad, ya karena dia Muslim. Tapi semua agama sumbernya sama. Agama-agama besar yang lain ya sesuai nabi-nabinya sendiri-sendiri, termasuk mungkin Buddha, Hindu, Zarathustra. Nah, dua model pluralisme. Kalau di Barat, yang kontroversi pluralisme agama kan di kita hebat. Kalau di Barat itu yang diperdebatkan bukan halal haramnya, tapi implementasinya. Kalau di Barat ada dua gaya. Yang pertama namanya gaya global teologi. Yang kedua namanya gaya transcendent unity of religion. Kalau global teologi itu semacam bikin gado-gado. Dari Islam diambil apanya, dari Kristen diambil apanya, dari Yahudi diambil apanya, dari Zoroaster diambil apanya, diramu sendiri, bikin sistem spiritual sendiri. Itu namanya global teologi. Melintas batas agama, melintas batas geografi, pokoknya bikin sistem religius yang baru. Itu namanya global teologi. Aliran-aliran baru New Age misalnya, itu biasanya masuk kategori global teologi. Kebatinan misalnya, ngambil kebatinan Hindu, kebatinan Islam, kebatinan Kristen, kebatinan diramu jadi satu. Itu jenis global teologi. Gerakan-gerakan spiritual baru yang marak di Barat, mileniarisme, itu sebenarnya jenis global teologi. Kapan-kapan kita ngomong mileniarisme, yang kalau di Islam disebut Mahdisme, teologi tentang Ratu Adil. Oke, itu gaya pertama. Gaya kedua, kesatuan transenden agama-agama, transcendent unity of religion. Ini John Hick, Syed Hussein Nasr dan kawan-kawan yang punya pandangan bahwa ada kebijaksanaan abadi, Sophia Verenis, Sanata Dharma dari agama-agama. Dan agama-agama di level batin, level esoteris itu sebenarnya bersatu. Di level transenden itu sebenarnya semua sama. Silahkan yang Islam tetap Islam, silahkan yang Hindu tetap Hindu, silahkan yang Kristen tetap Kristen. Tapi ingatlah bahwa kita ada secara batin, secara esensial, agama-agama itu sama, khususnya di wilayah transenden, di wilayah penghayatan batin. Jadi kalau di kita perdebatannya halal haramnya, kalau di Barat dua gaya ini saling bersaing. Yang satu masih mempertahankan eksistensi agama-agama, yang satu tidak lagi mempertahankan formalisme agama-agama, bikin agama baru. Oke. Terus kalau ini Hans Kung, katanya Hans Kung, hidup sama agama lain itu kamu bisa ngambil beberapa strategi. Meskipun yang paling bagus ya strategi terakhir. Strategi pertama,
Namanya terjemahnya strategi benteng. Jadi strategi benteng itu eksklusif. Bentengilah dirimu kuat-kuat dari agama lain. Yang paling benar itu agamaku. Nah, itu strategi benteng. Oke, yang kedua strategi cuek. Peduli amat, tidak usah dipikir, itu urusan tidak penting. Agama lain itu biar diurusi sendirilah. Biar jalan sesuai versinya. Ngapain sih capek-capek mikir yang lain? Itu namanya strategi cuek. Ya kalau nggak ada urusan terus ya tidak apa-apa. Kalau kamu tiba-tiba jatuh cinta sama anaknya orang beda agama gimana? Mau nggak mau kan harus bersikap. Yang ketiga strategi merangkul. Strategi merangkul itu, kalau tadi cuek ndak peduli, kalau ini cuek ayolah kita sama semua, wis pokoknya podo wae, mau Islam mau Kristen kita sama kok. Nah, itu namanya strategi merangkul. Yang terakhir yang direkomendasi oleh Hans Kung itu namanya strategi ekumenis. Sebenarnya ini istilah dari agama Kristen, tapi maksudnya adalah berhadapan dengan agama lain, ya biarkan dia sesuai jati dirinya. Cuma dalam ranah hidup sosial politik bersama, ya kita saling bantu. Kriterianya apa? Humanitas, humanum, kemanusiaan. Wong podo-podo manusianya. Di level kemanusiaan kita harus rukun bareng-bareng merancang hidup bersama, biar sama-sama diridhoi oleh Tuhan kita masing-masing. Nah, itu Hans Kung. Ya, metodologinya banyak, sebenarnya ada 5. Biasanya untuk menuju pluralisme agama, nanti akan kita detailkan ini di hermeneutik. Mungkin nanti ada sesi hermeneutik yang lebih detail. Biasanya orang yang punya ideologi pluralisme agama itu yang pertama pakai teori kulitnya agama dan intinya agama. Agama-agama di level kulit memang beda, tapi di level inti, esensi itu sama. Itu teori pertama. Atau pakai teori kedua, teori pengalaman. Ini kayak teori ideal dan realita. Idealnya sih Islam itu agama damai, idealnya sih Islam itu rahmatan lil alamin, tapi realitanya macam-macam. Itu teori kedua. Jadi yang satu pakai teori kulit dan inti, yang kedua pakai teori pengalaman. Kenapa orang agamanya beda-beda? Ya karena pengalamannya beda-beda. Kenapa kamu muslim? Bapakmu muslim, lingkunganmu muslim. Dia bapaknya Kristen, lingkungannya Kristen. Sumbernya dari situ. Jadi sebenarnya derajat sosial budayanya sama di level pengalaman keagamaan. Nah, itu teori kedua, teori metodologis menuju pluralisme. Terus teori ketiga, pendekatannya kemanusiaan. Sudahlah urusan hubungan vertikal, urusan masing-masing individu, tidak usah dibahas. Yang kita bahas urusan horizontal yang hubungannya dengan kemanusiaan. Gimana mengatasi pendidikan, gimana mengatasi banjir, gimana mengatasi gempa bumi, tanah longsor, rupiah yang naik. Itu aja kita manfaatkan relasi antar agama. Kalau urusan mana ibadah yang benar, mana puasa yang diridhoi, itu urusan masing-masing deh. Mau sholawatan apa enggak, mau ziarah apa enggak, wis urusanmu dewe-dewe. Urusan antar manusia aja yang kita openi. Nah, itu pendekatan humanistik, teori ketiga. Oke, terus semua pesan agama itu sebenarnya sama. Itu gaya keempat. Jadi intinya agama itu sama. Yang bikin beda tafsirnya. Kenapa tafsirnya beda? Kesejarahan tiap orang beda, bahasa yang dipakai beda. Orang Barat menyebut Isa, orang Barat menyebut Yesus, orang Arab menyebutnya Isa. Bahasanya aja yang beda. Jibril di kita, Gabriel di Barat. Michael di Barat, Mikael di kita.
Kalau di sini ada nama Mikael kan rasanya sangat deso, tapi begitu diganti Michael itu kan ketoknya sangat keren. Itu jane cuma bahasa karepe podo. Ya banyak kan, David, Yosef. Yosef itu kan kelihatan Kristen banget nadanya, tapi begitu Yusuf, oh iya nabi. Ya kan, Yohanes sama Yahya itu kan ketoknya jauh ya. Yahya itu agak Islam deso gitu. Tapi kalau Yohanes itu kan wow, namanya keren. Jadi itu cuma bahasa, maksudnya sama. Agama juga begitu. Dan metode terakhir itu metode hermeneutik. Hermeneutik itu cara berpikir yang interpreter oriented. Setiap orang, kenapa sih agama beda-beda? Ya karena kepala tiap orang beda-beda. Dari mana isi kepala tiap orang? Dari lingkungannya sehari-hari. Termasuk ketika dia berhadapan dengan teks-teks agama. Jadi ada 5 gaya tadi kan. Yang satu gaya kulit dan inti, yang satu gaya pengalaman dan pengamalan keagamaan, yang satu gaya humanistik, yang satu gaya pesan utama agama-agama yang sama, yang terakhir gaya hermeneutik. Ya, saya kira itu untuk pluralisme. Jadi standpoint apa yang mau kamu ambil, kamu pilihlah sendiri. Oke, saya akhiri sekian. Wallahul muwaffiq wal afu minkum wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.